Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Rahayu Ramadhani dari jurusan Manajemen kelas 23 2A. Di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok 1 yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Apa itu prinsip etika bisnis? Prinsip etika bisnis mencakup norma-norma tentang bagaimana perusahaan dan individu di dalamnya seharusnya berperilaku dalam berbagai suatu bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk mempromosikan praktik-praktik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjaga integritas dan reputasi bisnis. Ada pula batasan dalam prinsip etika bisnis, yaitu pertama, tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis menekankan pentingnya perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Hal ini mencakup memastikan bahwa perusahaan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar dalam menjalankan operasinya. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, kejujuran. Prinsip kejujuran menuntut agar perusahaan bersikap jujur dan transparan dalam segala aspek bisnisnya. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen, investor, dan pihak-pihak yang lainnya terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kejujuran juga melibatkan keterbukaan dalam melaporkan kinerja perusahaan dan kebijakan yang diterapkan. Yang ketiga adalah keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat di dalam bisnis, termasuk karyawan, konsumen, pemasok, dan komunitas lokal. Hal ini mencakup tidak adanya diskriminasi dalam hal upah, promosi, atau perlakuan lainnya terhadap karyawan, serta memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen adalah adil dan tidak merugikan mereka. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari etika bisnis yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mematuhi standar moral yang tinggi. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang membimbing perilaku individu dalam dunia bisnis. Manfaat jangka panjang dari menerapkan etika bisnis yang baik meliputi: pertama, membangun reputasi yang baik. Perusahaan yang memiliki reputasi baik di mata pelanggan dan masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya. Reputasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan cenderung lebih loyal kepada perusahaan yang mereka dianggap etis. Kepercayaan ini dapat meningkatkan referensi pelanggan dan mendatangkan referensi positif. Ketiga, mengurangi risiko hukum dan sanksi. Perusahaan yang etis akan lebih sedikit terlibat dalam masalah hukum dan dapat menghindari sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran etika. Keempat, meningkatkan kepuasan karyawan dan retensi. Karyawan cenderung lebih puas dan loyal kepada perusahaan yang mereka anggap etis. Retensi karyawan yang tinggi dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Kelima adalah meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang semuanya berkontribusi pada kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih berkelanjutan dan etis, yang pada akhirnya akan mengarah pada keberhasilan jangka panjang. Cara menerapkan etika bisnis. Yang pertama, bertindak jujur. Kejujuran merupakan salah satu etika yang harus dilakukan oleh semua pelaku bisnis. Kejujuran adalah sikap yang penting dimiliki agar masyarakat bisa percaya dan yakin dengan usaha yang dijalani. Apabila suatu usaha dilandasi dengan kejujuran, maka akan banyak hal positif yang datang pada bisnis tersebut. Kejujuran juga akan membuat pelanggan dan partner bisnis bisa menjadi lebih setia. Kedua, bersikap baik. Sikap yang baik akan membuat pelanggan atau partner bisnis bisa senang berbisnis dengan kita. Sikap ini bisa ditunjukkan dengan banyak hal, seperti sikap ramah dan memberi bahasa tubuh yang baik kepada pelanggan atau partner bisnis. Yang ketiga, menghormati informasi pelanggan.
Terutama di era digital saat ini, data pelanggan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati pelaku bisnis. Beberapa data tersebut seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi lainnya. Dalam menjalankan suatu bisnis, terdapat 4 unsur pokok yang saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan bisnis tersebut. Pertama, ada produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen. Produk harus memiliki keunikan, kualitas, dan nilai tambah yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengembangan produk yang tepat, inovatif, dan sesuai dengan tren pasar akan meningkatkan daya asing. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk. Penetapan harga yang tepat, kompetitif, dan sesuai dengan nilai produk akan menarik minat konsumen. Harga juga harus mempertimbangkan biaya produksi, target laba, dan daya beli konsumen. Yang ketiga adalah promosi. Promosi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk. Strategi promosi yang efektif seperti periklanan, penjualan personal, publisitas, dan promosi penjualan dapat meningkatkan brand awareness dan mendorong penjualan. Keempat adalah tempat atau saluran distribusi, di mana ada bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen. Pemilihan lokasi yang strategis, kemudahan akses, dan ketersediaan produk di tempat-tempat yang sesuai dengan target pasar. Dalam etika bisnis, konflik kepentingan merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi atau tampak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak dengan cara yang adil dan objek dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab profesionalnya. Kepentingan pribadi ini bisa berupa kepemilikan saham, kepemilikan properti, atau hubungan pribadi dengan pihak lain. Contoh yang diberikan menggambar situasi di mana seorang manajer memiliki saham di perusahaan lain yang bersaing dengan perusahaan tempat ia bekerja. Dalam situasi ini, manajer tersebut mungkin memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan tempat ia memiliki saham, bukan perusahaan tempat ia bekerja. Ini bisa menciptakan konflik kepentingan karena keputusan tersebut mungkin tidak selalu dalam kepentingan terbaik perusahaan tempat ia bekerja. Untuk menghindari konflik kepentingan, individu yang terlibat harus mengungkapkan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang saham, karyawan, dan klien, tempat kepentingan pribadi mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan potensi konflik. Ini bisa melibatkan penjual saham, pengambilan cuti, atau penunjukan pihak ketiga untuk membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan pribadi tersebut. Dalam konteks hukum, konflik kepentingan bisa menjadi dasar untuk tuntunan hukum jika dianggap telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami dan mengelola konflik kepentingan dengan benar atau memastikan bahwa mereka tidak merugikan pihak lain dan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Baiklah, itu tadi kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.